Kita perlu meletakkan fondasi bahwa kemenangan adalah janji Allah yang bersyarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nur ayat 55 bahwa Dia menjanjikan kekuasaan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana telah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ayat ini menegaskan bahwa tegaknya kalimat tauhid, pelaksanaan ibadah yang murni, dan tersingkirnya kesyirikan menjadi prasyarat mutlak. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penguasaan yang dimaksud bukan sekedar kemenangan politik, melainkan kemantapan iman yang melahirkan keamanan dan ketentraman di muka bumi. Tanpa amal soleh dan ibadah yang lurus, umat hanya akan mengalami kemenangan semu yang rapuh. Tanda yang paling mendasar adalah kebersihan tauhid dan kehusyukan dalam penghambaan. Dalam kitab Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci bahwa kesempurnaan tauhid akan menghapus ketergantungan hati kepada selain Allah, sehingga seorang muslim tidak gentar menghadapi kekuatan dunia manapun. Hati yang bertauhid menjadi pusat kekuatan yang melahirkan ketabahan dan ketenangan. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa sebaik-baik amal adalah iman kepada Allah tanpa keraguan, lalu berjihad dengan sungguh-sungguh. Maka kemenangan sejati bermula dari pembebasan jiwa dari perbudakan makhluk menuju peribadatan hanya kepada Sang Karim. Tanda berikutnya adalah persatuan yang rahmatan lil alamin. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 melarang umat Islam berpecah belah dan memerintahkan untuk berpegang teguh pada tali Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa persatuan umat adalah perisai terkuat dari invasi musuh dan sumber keberkahan kolektif. Ukhuwah sejati tidak lahir dari kesamaan suku atau golongan, melainkan dari kesamaan iman dan tujuan menegakkan syariat. Ketika umat bersatu dalam visi ilahiyah, energi mereka tidak akan terbuang untuk konflik internal dan seluruh potensi bisa difokuskan untuk kemajuan peradaban. Kemenangan juga menuntut kekuatan yang terukur dan kesiapan strategis. Surah Al-Anfal ayat 60 memerintahkan muslim mempersiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menggentarkan musuh. Ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqih Al-Jihad menjelaskan bahwa kekuatan di era modern mencakup penguasaan sains, teknologi, ekonomi, dan militer, yang semuanya wajib dimiliki umat sebagai bagian dari jihad konstruktif. Kaidah fikih menyatakan, apa yang tidak bisa membuat suatu kewajiban menjadi sempurna tanpanya, maka ia menjadi wajib. Maka memajukan pendidikan, riset, dan industri adalah bagian dari ikhtiar meraih kemenangan. Tanda pamungkas yang menjadi kunci pengunci adalah kesabaran dan tawakal yang aktif, bukan yang pasif. Di sepanjang sirah, kemenangan gemilang seperti Perang Badar turun setelah puncak kepatuhan dan kesabaran sahabat di tengah keterbatasan jumlah. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran menafsirkan surah Ali Imran ayat 125 bahwa bantuan berupa ribuan malaikat datang sebagai buah dari kesabaran dan ketakwaan yang telah teruji. Ini membuktikan bahwa kemenangan bukanlah hadiah tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang meneguhkan jiwa. Sabar bukan berarti dia menunggu, tapi bertahan dalam prinsip sambil terus bergerak, lalu menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah semata. Jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Quran Surah Muhammad ayat 7.